nggak sih kamu ngerasa, waduh, kerjaanku nanti bakal digantikan AI kayaknya. Tiap buka media sosial, isinya tentang AI bisa nulis, AI bisa ngedit, AI bisa bikin desain, bahkan AI bisa ceramah. Terus kamu mikir, aku yang cuma bisa ngetik lambat, kerja biasa-biasa aja, bisa apa di masa depan? Tenang, kamu tidak sendiri. Tapi kabar baiknya, tidak semua hal bisa diganti sama AI. Dan video ini bakal buktiin kenapa kamu masih punya harapan dan peran penting di dunia yang semakin canggih ini. Ini dia, profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI. Satu, profesi yang butuh hati. Bukan hanya otak, AI itu pintar, tapi dia dingin. Dia nggak punya empati. Contohnya, kamu sakit, lalu ketemu dokter. Bayangin kalau yang datang cuma robot dan bilang, kondisi Anda 62% mirip dengan gejala TBC. Silakan ambil resep. Lah, kita butuh ditenangkan, bukan cuma didiagnosis. AI bisa mendeteksi penyakit dengan presisi tinggi. Tapi saat kamu takut, siapa yang bisa mengerti rasa cemasmu? Saat kamu patah, siapa yang bisa menguatkan tanpa perlu kata? Itulah mengapa profesi seperti dokter, perawat, bidan, psikolog, dan konselor akan selalu dibutuhkan. Karena tugas mereka bukan hanya menyembuhkan badan, tapi juga merawat hati. 2. Tukang, teknisi, dan pekerja lapangan. Mereka yang terjun langsung ke lapangan. Teknologi terus menciptakan robot bangunan, drone inspeksi, bahkan printer 3 dimensi untuk rumah. Tapi coba bayangkan, saat banjir datang tiba-tiba, siapa yang turun memperbaiki listrik? Saat genteng rumah bocor malam-malam, siapa yang naik ke atap di tengah hujan? Contohnya Pak Herman, teknisi langganan di kampungku, bukan orang berpendidikan tinggi, tapi dia tahu cara menyambung kabel dengan insting. Dia tahu mana suara mesin yang tidak beres, hanya dari dengungannya. AI bisa hebat di laboratorium, tapi di lapangan dibutuhkan tangan manusia yang sigap, berani, dan penuh naluri. 3. Guru dan pendidik. Mendidik hati, bukan sekadar otak. Bayangkan kamu masih kecil, duduk di bangku SD. Kamu salah jawab, teman-temanmu menertawakan. Kamu tertunduk, lalu gurumu mendekat, berjongkok, dan bilang, "Tidak apa-apa salah, yang penting kamu mau belajar." Itu kalimat sederhana, tapi dampaknya bisa membekas seumur hidup. AI bisa membuat soal, bisa menjelaskan ulang, tapi AI tak pernah merasakan apa artinya gagal ujian karena harus bantu ibu di warung. Guru bukan sekadar penyampai ilmu, tapi juga pendengar, penyemangat, pelindung, dan pendidikan sejati adalah proses dari hati ke hati. 4. Seniman dan kreator. Pernah dengar lagu yang bikin kamu nangis? Atau film yang mengubah cara pandangmu? Itu bukan karena teknisnya keren, tapi karena pembuatnya pernah merasakan luka yang sama denganmu. AI bisa membuat musik, lukisan, bahkan puisi. Tapi mari jujur, pernahkah kamu menangis karena musik yang dibuat AI? Pernahkah kamu merasa terhubung dengan sebuah lukisan Midjourney? Aku masih ingat tulisan blog temanku saat dia kehilangan ibunya. Setiap kalimat terasa berat, tapi justru disitulah aku merasa. Aku pun pernah merasakan itu, karena karya yang menyentuh tidak dibuat oleh rumus, tapi oleh rasa. AI bisa meniru bentuk, tapi tidak bisa meniru makna. Maka seniman, penulis, kreator konten, pelukis, penata suara, selama mereka jujur dan tulus, akan tetap relevan di dunia yang bahkan tak lagi butuh keyboard. 5. Ulama, pemimpin, dan pengambil keputusan. Kebijaksanaan tak bisa diciptakan. Dunia semakin rumit. Hukum bisa dibaca oleh AI, bahkan AI bisa kasih pendapat hukum berdasarkan kitab kuning, kitab suci, dan regulasi. Tapi saat umat sedang panik, saat masyarakat bingung, siapa yang bisa menenangkan? AI mungkin tahu mana yang halal dan haram, tapi yang bisa menjelaskan dengan kasih, yang bisa menyentuh hati umat, hanya ulama. Pemimpin sejati bukan yang hanya tahu semua aturan, tapi yang mampu menyatukan banyak hati dalam satu tujuan. Dan itu tidak bisa dilatih lewat data,
tapi lewat perjalanan hidup. AI tidak akan menghancurkan manusia, tapi manusia yang berhenti berkembang akan kalah dengan AI. Jadi, pertanyaannya bukan, apakah pekerjaan kita aman? Tapi, apa kita terus bertumbuh jadi manusia yang tidak tergantikan? Selama kita punya 3 hal ini, akal, empati, dan kreativitas, maka kita bukan hanya aman, tapi akan tetap dibutuhkan. AI memang luar biasa, tapi manusia punya rasa, akal, dan hati nurani. Jadi, jangan takut digantikan, tapi takutlah kalau kita berhenti belajar, berhenti beradaptasi, dan kehilangan empati. Manusia yang cerdas bukan yang menolak perubahan, tapi yang bisa beradaptasi dan menjadikan teknologi sebagai sahabat, bukan saingan. Kamu masih dibutuhkan, dunia ini masih butuh hatimu, pikiranmu, dan sentuhan manusiamu. Maka dari itu, bangkitlah, belajar, berkarya, bersahabatlah dengan teknologi, karena masa depan bukan milik yang paling pintar, tapi milik mereka yang mau terus belajar dan beradaptasi. Dan percayalah, di dunia yang penuh mesin ini, hati manusia tetap akan jadi hal yang paling berharga. Dan jika video ini menyadarkanmu, bantu share ke temanmu yang sedang kehilangan arah. Dan jangan lupa like dan subscribe.